Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wassalaman ala Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah statistik ini. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-12 kalau tidak salah. Sehingga tersisa 2 pertemuan lagi. Dengan pertemuan ini ada 3 sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini secara keseluruhan. Dalam artian sebelum kalian melaksanakan ujian akhir semester. Nah, untuk mata kuliah statistik deskriptif ini memang kita sampaikan saja pokok bahasanya itu kita sampai ke pembahasan tentang range dan deviasi. Karena untuk seterusnya ketika kita akan menguji variabel dan lain sebagainya, itu akan kita pelajari di mata kuliah statistik inference. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Minggu lalu saya sudah memberikan PDF dari materi yang akan kita pelajari untuk minggu ini dan minggu yang akan datang, yaitu tentang penyebaran data. Yang pada minggu ini kita akan belajar tentang range, seperti itu. Sebenarnya pembahasan tentang range ini sudah pernah kita pelajari ketika kita mau membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi range itu adalah jangkauan data, jarak data. Jadi range ini berada di atas dari rata-rata. Kalau rata-rata kan kita mencari dari besaran gambaran kasar ya dari sebuah data itu, dijumlahkan kemudian dibagi dengan n-nya. Akan tetapi kalau range ini kita mau mencari dari sebenarnya data yang kita miliki ini, jangkauan datanya itu berada di kisaran yang mana, seperti itu. Nah, baik, langsung saja untuk minggu ini kita belajarnya langsung menggunakan PDF ya. Jadi agar yang minggu lalu sudah kalian baca, sudah kalian pelajari, saya hanya memperjelas saja. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya ada berbagai macam ukuran penyebaran data. Berbagai macam ukuran penyebaran data ya. Di sini ada range, ada deviasi, ada variance, ada ukuran penyebaran relatif. Akan tetapi kaitannya untuk mata kuliah kita, untuk keilmuan kita cukupkan untuk mempelajari range dan deviasi saja. Karena hanya itu yang kita butuhkan ketika kita mau menghitung atau ketika kita mau mencari nilai dari sebuah data. Nah, range di sini biasa dikenal dengan ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Mengapa dikatakan sederhana? Yang pertama, karena selain caranya memang sangat sederhana. Yang kedua, karena memang range itu dia hanya ingin melihat gambaran kasar dari jangkauan data. Data itu menjangkau seberapa besar dari data yang tertinggi sampai data yang terendah. Pengertiannya, range biasa diberi lambang R, ya, merupakan kependekan dari range itu sendiri ya, agar mudah untuk diingat dan dipahami. Nah, cara mencari range itu cukup sederhana, cukup mudah sekali. Karena dia memang hanya menunjukkan jarak penyebaran antara nilai terendah atau lowest score sampai nilai tertinggi atau highest score, maka ya dia cara mencarinya tinggal dikurangi. Ini range tadi ya, R. Highest dikurang lowest. Highest score dikurang lowest score. Maka angka yang muncul itu adalah range yang kita miliki. Sesederhana itu. Dan ini sudah pernah kita lakukan ketika mau mencari tabel distribusi frekuensi. Nanti kalian bisa mengecek sendiri di data yang kalian miliki di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini ya harus diingat ya, cara mencari range highest score dikurang lowest score, karena dia hanya mau mencari sebaran data
dari nilai yang kita miliki. Sebarannya. Nah, di sini langsung kita masuk kepada contohnya. Misalnya kita ingin mengetahui range jangkauan dari nilai. Ya, nilai tes seleksi penerimaan calon mahasiswa baru. Jadi mahasiswa tersebut diseleksi dengan berbagai macam materi, ada materi PPKN, pendidikan agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesia juga ya di sana ya, ada 5 itu. Kita ingin mencari range-nya untuk sebarannya kira-kira dia apakah bisa dikatakan merata atau tidak. Jadi kalau misalnya nanti range-nya sangat besar, bisa dikatakan kemampuannya itu tidak merata atau jomplang. Berarti ada yang dia nilainya tinggi, di satu sisi ada yang nilainya rendah. Akan tetapi kalau range-nya kecil, berarti bisa dikatakan dari 5 materi yang diujikan tersebut, hampir rata kemampuannya. Itu fungsi range di situ. Kita ingin melihat dari jangkauan. Nah, di sini ada contohnya ya, untuk mahasiswa diberi nama A, B, dan C. Jadi langsung saja dari nilai PPKN, pendidikan agama, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Ini tinggal dilihat saja, dicari mana yang paling tinggi, highest score-nya mana? 85, kita tulis 85. Kemudian lowest score-nya mana di sini? Lowest score-nya itu di mana coba dilihat? Oh, di sini bahasa Arab 45. Ya sudah kita tuliskan di sini 45. Berarti ya cara mencarinya tinggal highest dikurang lowest score. 85 dikurang 45. Hasilnya berapa? 40. Hasilnya 40. Kalau kemudian kita misalnya mencari di sini ya, mencari di min-nya, ini kan sudah ketemu 40 ya, range-nya. Ini perbedaannya dari kalau kita mencari min. Kemudian calon mahasiswa yang kedua, itu diketahui highest score-nya berapa? 72. Kemudian lowest score-nya 58. Dikurangi 72 dikurangi 15, 14. Nah, 14. Sedangkan di sini ternyata yang C itu nilainya 65, 65, 65, 65 semua. Sehingga highest 65, lowest 65 juga. Range-nya 0. Dia tidak berjarak berarti antara nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah. 0. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita ketahui range-nya mereka berbeda. Ada yang 40, ada yang 14, ada yang 0. Tidak memiliki range atau tidak berjarak, tidak berjarak. Tapi kemudian apabila kita cari rata-ratanya, ini ya, kalau rata-rata kan dijumlahkan semua ya. Ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan N. N-nya ada berapa ini? Ada berapa mapel? Ada berapa apa namanya? Macam bidang studi? 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Dijumlahkan semua, dibagi 5, hasilnya 3. Ini dijumlahkan semua, hasilnya 325. Dibagi 5, hasilnya 65 semua. Kalau kita menggunakan min, maka kita mendapatkan rata-ratanya itu sama, 65. 65 semua kalau diambil rata-rata. Cara mencarinya dijumlahkan itu tadi. Kemudian dibagi dengan N. Tapi kalau kita melihat range-nya, kita ingin mencari jangkauannya berbeda-beda. Ada yang 40 untuk mahasiswa yang A, untuk yang A. Ada yang 14 untuk yang B, 0 yang C. Nah, di sini kita ketahui bahwa walaupun nilai rata-ratanya sama, berarti kan kemampuannya hampir bisa dikatakan sama ya, karena rata-ratanya kan sama. Ada yang mungkin ada yang PPKN-nya rendah, ada yang pendidikan agamanya yang rendah dan seterusnya, tetapi ketika diambil rata-rata ternyata sama. Tapi kalau kita lihat range-nya yang berbeda itu, di situ bisa kita lihat seberapa homogen nilai tersebut. Jadi dia tidak berjarak lagi. Tidak berjarak maksudnya itu nilainya itu ya bisa dikatakan tidak jauh beda kemampuannya. Dari yang si A misalnya yang 40, yang B 14, yang C 0. Semakin kecil, nah ini ya, ini harus kita pahami. Semakin kecil jarak penyebaran atau hasil range-nya lah gampangnya. Semakin kecil range-nya,
maka bisa kita katakan bahwasanya datanya itu tidak bervariasi. Tidak bervariasi di sini malah bagus ya, homogen, berarti tidak berjarak. Berarti kemampuannya itu hampir rata untuk mapel, untuk bidang studi PKN, agama, bahasa Indonesia, Arab, Inggris. Kalau semakin kecil range-nya, berarti semakin seimbang nilainya. Tapi kalau semakin besar range-nya, itu menunjukkan berarti jomplang itu tadi. Oh, berarti dia memang ada bidang studi tertentu yang tinggi, akan tetapi ada bidang studi yang dia nggak bisa sama sekali atau yang rendah. Nah, di sini kan bisa kita ketahui. Berbeda kalau yang min tadi kan, kalau min itu rata-rata sudah, pokoknya diambil nilai rata-ratanya. Tapi kalau range, di sini kita untuk mengidentifikasi. Jadi kemampuan mahasiswa tersebut apakah seimbang untuk semua bidang studi tersebut atau tidak. Tidak itu berarti ada yang tinggi untuk bidang studi tertentu, ada yang sangat kecil bidang studi tertentu. Dilihat dari besarnya range. Semakin besar range-nya, berarti kan semakin jauh ya jarak antara highest score dan lowest score. Semakin jauh jaraknya, berarti dia, oh ada yang dia itu nggak bisa sama sekali, ada yang dia itu pintar sekali. Tapi kalau ternyata highest score dan lowest score-nya itu kecil, atau justru kalau di C ini malah tidak berjarak ya, 0, berarti dia nggak ada mata pelajaran atau bidang studi yang dia itu pintar sekali atau nggak bisa sama sekali, melainkan sama, seimbang. Nah, fungsi untuk mengetahui range adalah demikian. Jadi, ya, kalau kemarin kalian sudah sempat membaca dari materi ini, di sini kita ketahui kan, ada tulisannya keterangannya di sini ya. Ini keterangannya yang tadi saya sampaikan. Jadi walaupun kalau min-nya tadi itu sama, kalau misalnya kita mau mencari, ya kita mencari orang yang dia multitasking atau mempunyai kemampuan yang hampir rata untuk semua bidang yang kita butuhkan ini, misalnya seperti itu. Ya perlu berarti kita menggunakan range itu tadi. Perlu kita gunakan range sehingga kita tahu, oh ternyata dia itu ya kemampuannya seimbang lah. Untuk agama ya dia nggak pinter, tapi ya standar untuk bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, PPKN itu seimbang semua dia. Seperti itu. Sampai di sini saya kira apa namanya dapat dipahami ya, dapat dipahami. Kemudian, kapan kita menggunakan range? Penggunaan range ya di kolom C ini. Range ini kita gunakan sebagai ukuran apabila di dalam waktu yang sangat singkat kita ingin memperoleh gambaran tentang penyebaran data yang sedang kita selidiki. Dan di sini dituliskan dengan mengabaikan faktor ketelitian atau kecermatan, maksudnya memang karena kita tidak melakukan penghitungan secara mendetail, kita hanya mencari sebaran data tersebut, ya kita gunakan range ini dalam waktu yang relatif singkat itu tadi. Kemudian kalau misalnya kita mau mencari range ini ke dalam sebuah tabel distribusi frekuensi, maka kita di sini tidak memedulikan dari jumlah frekuensi tersebut. Nah, nanti setelah ini ada pembahasannya ketika kita belajar tentang kebaikan dan kelemahan range di sini misalnya. Ya, kita langsung masuk saja kepada poin yang D ini ya. Kebaikan range atau keunggulannya atau kelebihannya bahwa dengan menggunakan range, waktu yang digunakan relatif singkat ya karena kita cari highest score, lowest score dikurangi itulah range-nya. Kemudian kelemahannya. Nah, di sini. Range akan sangat tergantung kepada nilai ekstrim. Dengan kata lain, besar kecilnya range akan sangat ditentukan oleh nilai terendah dan nilai tertinggi yang terdapat dalam distribusi data. Ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki data yang tadi itu ya, yang tidak homogen, tidak berkumpul dalam sebuah tempat seperti itu, tidak homogen saya sampaikan tadi, akan tetapi sangat bervariasi ya, maka nanti nilai ekstrimnya itu sangat mempengaruhi. Seperti contoh yang pernah saya kemukakan ketika misalnya kita ingin mencari, ya sama seperti sebenarnya kelemahan dari range ini sama dengan kelemahan min atau rata-rata, itu dipengaruhi sekali oleh nilai ekstrim. Yang kemarin itu
beberapa minggu lalu saya memberikan contoh ketika mengambil rata-rata dari seseorang, jumlah yang dia miliki, misalnya dari 3 orang, satu dia punya Rp500, orang yang kedua punya 10.000, orang yang ketiga punya 15.000. Ketika diambil rata-rata, tentu dia tidak merepresentasikan dari data yang sesungguhnya, terutama dari nilai ekstrim ini tadi itu yang 300. Nah, di sini karena range itu dia hanya melakukan penghitungan dari nilai tertinggi dan nilai terendah, maka di sini kalau misalnya ada satu orang yang dia mendapatkan nilai tertinggi jauh sekali dengan teman-teman yang lainnya, atau sebaliknya ada yang mendapatkan nilai terendah, maka di sini yang itu sangat mempengaruhi dari range yang akan kita dapatkan. Tapi itu tidak akan menjadi masalah apabila kita memang hanya ingin mencari sebaran atau jangkauan data. Nah, jadi memang kita menggunakan range itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau seperti yang tadi saya sampaikan di depan, ketika kita mau mencari jangkauan sebaran datanya, ya kita menggunakan range ini. Sangat tepat sekali ketika menggunakan range. Tapi kalau misalnya kita mau mencari penghitungan yang lebih teliti, mencari deviasi nanti dan seterusnya, maka kita tidak menggunakan ini. Nah, di sini ini contohnya ya. Ketika highest-nya itu 80, kemudian lowest score 30 seperti ini ya. Hasilnya ya 50 range-nya. Di sini highest 95, lowest 45, ya 50 juga. 83, 88 dan 38 ya 50 semua. Walaupun di sini ternyata berbeda, lowest-nya berbeda dan highest-nya berbeda, tapi ya jaraknya itu sama-sama 50 yang tidak jadi masalah. Berarti kan kita ketahui jarak dari nilai yang paling tinggi dari yang paling pinter itulah. Yang paling pinter sama yang paling bodoh itu di kelas itu misalnya ya, kalau kita mau mencari itu, kalau kalian nanti menjadi guru ingin mencari range-nya dari yang paling pinter sama yang paling bodoh itu kira-kira jaraknya jauh atau enggak. Semakin besar hasilnya berarti jaraknya semakin jauh. Tapi kalau misalnya yang paling pinter itu dapat 70, yang paling bodoh itu dapat 60, 70 kurang 60 cuma 10, kan berarti menandakan tidak jauh jaraknya. Seperti itu. Nah, kemudian range sebagai ukuran penyebaran data. Dia tidak memperhatikan distribusi yang terdapat di dalam range itu sendiri. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya untuk mencari range ini kita tidak perlu memperhatikan dari frekuensinya. Dari frekuensi misalnya seperti ini. Nah, di sini ya kan contohnya misalnya ada dari 8 orang siswa, highest score-nya 80, lowest score-nya 40 dari 8 siswa. Range-nya ya 80 kurang 40 hasilnya 40. Lumayan nih jaraknya 40. Nah, kemudian dari data ini, dari 8 siswa ini, kan kita tidak tahu 8 siswa itu yang dapat 80 berapa, 40 berapa. Boleh jadi ya sebarannya seperti ini kan. 40, 47, 52, 9, 59, 64, 67, 70, sampai 80. Boleh jadi seperti ini. Atau boleh jadi malah seperti ini. 40, 40, 40, 40, 40, terus ada yang satu dapat 80. Ya kan di sini karena kita tidak mempedulikan dari distribusi frekuensi itu, ya sudah kita ambil yang paling kecil 40, ini 80. Nah, jadi di sini 40, 80. Atau seperti ini, 40, 40, 50, 50, 60, 80. Atau malah kebalikannya, 41, terus 80, 80, 80, 80, semua seperti itu. Yang jadi masalah seperti itu. Ini memang salah satu kelemahannya. Sehingga kita ya tinggal menyesuaikan penghitungan ini digunakan untuk apa. Jadi itu ciri khas daripada range. Dia tidak memedulikan dari distribusi di dalam range itu sendiri. Kemudian kita langsung masuk untuk yang selanjutnya, deviasi di sini ya. Deviasi di sini ini akan kita pelajari di minggu yang akan datang. Nah, kita masuk kepada cara mencarinya. Kalau tadi sebenarnya cara mencarinya kalau kalian sudah paham ya sudah gampang. Tinggal skor yang tertinggi berapa, skor terendah berapa dikurangi, itulah range.
Tapi kalau misalnya data kita yang sudah dimiliki seperti ini, sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ya sama caranya itu. Untuk mencari dari highest score-nya dan lowest score-nya itu ada dua. Yang pertama yaitu dengan mengambil dari batas bawah ini. Nah, ini langsung seperti ini, 90 misalnya ya, ini kan yang didapatkan. Dikurangi dari batas bawah yang ini, 60. Jadi tinggal 90 dikurangi 60. Ya. Atau bisa juga yang biasa digunakan itu mengambil dari nilai tengah. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini kan sudah ada intervalnya seperti ini ya. Ada intervalnya seperti ini, biasanya kita mengambil dari nilai tengahnya. Oh iya ini, mana ya? Nih, sebenarnya kita pernah melakukan. Nah ini kan range maksimal dikurang minimal. Misalnya 30. Nah ini kan dulu pernah kita cari kan seperti itu. Dengan melihat di sini highest score-nya kan. Highest score-nya berapa? Ini highest score-nya 90. Low score-nya 60. Tinggal dikurangi 30. Dah dapat ketemu. Tapi di sini yang saya jelaskan bagaimana kita lebih mendalami tentang fungsi dari range itu. Misalnya di sini kita ingin mencari range. Cara yang pertama tadi langsung dari 90 dikurang 60 ya, batas bawah dari yang sini dikurangi dari yang 60. Atau dengan mencari nilai tengahnya dulu dari interval ini. Cari nilai tengah kan caranya ini ya. Kalian tentu ingat dari ini 64 ya. 64 kemudian ditambah 60 tutup kurung, harus kita tutup kurung dibagi 2. Nah, ini nilai tengahnya kan. Nilai tengahnya dari 60 sampai 64 kan 62. Ya sudah, untuk seterusnya kita drag ini. Dah, kita drag, tinggal kita ketahui high score-nya berapa? 92 misalnya. 92 dikurangi low score-nya. Hasilnya berapa? 30. Range-nya berapa? Range 30. Sudah sama seperti ini juga. Jadi sama sebetulnya. Untuk menggunakan ini atau cari dari tengahnya itu. Sudah ketemu di sini. Range-nya berarti 30. Berarti di sini, nah, sini ya, atau di sini, ya sama saja ini kan yang waktu itu kita lakukan penghitungan, kita bisa mengetahui, berarti jarak antara orang yang paling pintar dan orang yang paling bodoh itu sebesar 30 jaraknya. Maka di situ bisa kita lihat, oh berarti ya dari yang paling pintar sampai yang kurang pintar ya, 30 itu kita usahakan kalau bisa itu nanti range-nya tidak sebesar itu. Kalau kalian menjadi guru ya berarti nanti ini bisa menjadi evaluasi. Ketika semester ini ternyata range-nya 30, nanti semester depan range-nya berapa? Nanti jarak antara yang paling pintar dan yang kurang pintar itu semakin melebar atau semakin menyempit kan. Kalau semakin menyempit berarti kalian sebagai guru itu sudah mulai merata di dalam ilmu yang kalian sampaikan kepada siswa itu. Skornya berarti kan ya nilai yang mereka dapatkan itu range-nya kan kecil. Nah, baik teman-teman sekalian, ini pembahasan tentang range yang bisa kalian gunakan nanti ketika kalian menjadi guru, ingin mencari dari jangkauan sebaran data yang kalian miliki atau nilai, itu bisa kalian gunakan seperti contoh di awal tadi ketika misalnya kalian mau melakukan seleksi, atau ya bisa untuk melihat dari kepribadian siswa juga. Jadi mungkin kalian nanti ketika menjadi wali kelas, ingin melihat range dari setiap siswa kalian di kelas kalian. Sebagai wali kelas kan nanti kalian misalnya ingin melihat siswa saya itu apakah keilmuannya atau kemampuannya itu sudah rata atau belum seperti itu. Apakah ada yang siswa dia itu pandai di mata pelajaran tertentu akan tetapi kurang di mata pelajaran yang lain. Walaupun memang kita tidak harus memaksakan sama atau rata, tapi ini kalian sebagai guru atau wali kelas penting untuk mengetahui sehingga untuk nilai yang kecil tersebut ya bisa diupayakan untuk ditingkatkan. Baik teman-teman sekalian,
Saya kira itu untuk materi pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, saya meminta kalian untuk melakukan penghitungan ini menggunakan, kalau sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ya boleh tadi itu menggunakan midpoint, menggunakan nilai tengah, atau langsung dari batas bawah. Itu tadi ya yang saya contohkan. Jadi langsung dibuat, langsung saja cara menghitungnya. Yang pertama ditampilkan dulu datanya. Datanya boleh data seperti ini, atau boleh seperti ini, pilih salah satu, kemudian bawahnya langsung lakukan penghitungan cara mencari range, dan kemudian dalam bentuk PDF dan diupload di SIM Unisona. Ya, seperti biasa. Jadi agar kalian lebih memahami, saya kira penting untuk langsung mempraktekannya. Baik, itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan nanti bisa ditanyakan di grup WA. Di grup WA kita. Kita akhiri dan kita tutup materi kita pada kesempatan kali ini dan bersama-sama mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, dan kita tutup dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.